Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 14 Oktober, Pekan Biasa ke-28. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 11 sampai 14. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dalam Kristus kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukan supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Tetapi di dalam Dia, kalian pun telah mendengar sabda kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kalian pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu kita sering mengalami dalam hati dan batin kita suatu kerinduan akan situasi damai, tenang, tentram, sehat, bahagia, dan sukacita. Terlebih ketika kita sedang sakit fisik, kita akan merindukan kesehatan yang baik. Saat kita diterpa banyak masalah, kita tentu ingin damai dan tenang. Dikala kita sedang memperoleh banyak tugas yang menumpuk, yang terus berdatangan tanpa henti, seolah kita tidak sempat bernafas, kita akan rindu suasana bebas, merdeka, dan santai. Dalam perspektif iman kita, semua dambaan dan kerinduan itu adalah cerminan batin kita yang merindukan hidup Allah sendiri. Bahasa sehari-hari kita ya seperti itu. Ingin damai, ingin tenang, ingin bebas, ingin bahagia, ingin bersukacita, dan lain sebagainya. Semua kerinduan akan kedamaian dan sukacita batin itu sebenarnya adalah kerinduan kita akan hidup Allah sendiri yang dalam bacaan pertama dilukiskan sebagai bagian yang dijanjikan Allah. Dan apa yang dijanjikan Allah itu telah dijamin melalui karunia Roh Kudus. Roh Kudus disebut oleh Paulus sebagai jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Justru karena Roh Kudus telah dimeteraikan ke dalam diri kita, telah dicurahkan ke dalam hati kita, terutama saat sakramen baptisan dan krisma atau penguatan, kita benar-benar telah didiami oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita itulah yang menggerakkan kerinduan kita. Roh Kudus memang senantiasa mengarahkan kita kepada anugerah-anugerah ilahi. Dan memang hanya diri Allah saja hati kita akan menemukan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan yang sejati. Saudari-saudaraku yang terkasih, penting sekali dalam hidup kita sehari-hari untuk selalu memupuk kerinduan itu. Memupuk kerinduan bukan untuk melarikan diri, tetapi justru untuk menjalani acara dan kesibukan kita setiap hari dengan semangat lepas bebas dan tidak lekat pada hal-hal yang sifatnya sementara. Misalnya kesuksesan, keberhasilan, nama besar, popularitas, kemasyhuran, dan lain sebagainya.
Kita perlu bekerja dengan serius terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita tanpa mempedulikan manfaat dan kepentingan diri kita sendiri. Prinsipnya, jika hidup dan pelaksanaan tugas kita itu membantu sesama demi kebaikan dan kesejahteraan mereka, itu sama saja memuliakan Allah. Dan kita pun akan menerima kegembiraan dan kedamaian yang sejati dari Allah kita. Hai umat, pujilah Allah, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasih-Nya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.